Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sela Wardani dengan NIM C0E024034 dari Program Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat 5 jenis pajak yang memiliki peran strategis, yaitu PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian, dasar hukum, subjek, objek, dan mekanisme perhitungan dari kelima jenis pajak tersebut. Mari kita mulai dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak. PPN termasuk pajak tidak langsung, di mana pajak disetor oleh pedagang atau pengusaha kena pajak, bukan konsumen secara langsung. Dasar hukum PPN adalah UU nomor 8 tahun 1983 beserta perubahannya, dengan perubahan terakhir melalui UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Objek PPN meliputi 8 hal, diantaranya penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, impor BKP, penyerahan jasa kena pajak, serta ekspor barang dan jasa kena pajak. Tarif PPN saat ini adalah 11% yang berlaku sejak 1 April 2022. Mekanisme perhitungannya adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Sebagai contoh, jika PT ABC menjual barang seharga 100 juta rupiah, maka PPN yang dipungut adalah 11 juta rupiah, sehingga total yang dibayar pembeli adalah 111 juta rupiah. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak tambahan di samping PPN yang dikenakan untuk barang-barang tergolong mewah. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. Kriteria barang mewah antara lain bukan barang kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, dan untuk menunjukkan status. Tarif PPNBM bervariasi mulai dari 10% hingga 200%. Sebagai contoh, mobil mewah seharga 500 juta rupiah dengan tarif PPNBM 40% akan dikenakan PPN 55 juta rupiah dan PPNBM 200 juta rupiah, sehingga total pembayarannya menjadi 755 juta rupiah. Berikutnya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pungutan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi. Sejak tahun 2014, PBB dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, PBB perdesaan dan perkotaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kedua, PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya yang dikelola pemerintah pusat. Objek PBB meliputi tanah seperti sawah, ladang, kebun, dan pekarangan, serta bangunan seperti rumah tinggal, gedung, dan bangunan usaha. Namun, objek untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan tidak dikenakan PBB. Tarif PBB adalah 0,5% dari nilai jual kena pajak. Perhitungannya dimulai dengan menghitung NJOP, yaitu nilai jual objek pajak dari bumi dan bangunan. Kemudian dihitung NJKP-nya yang besarnya 20% atau 40% dari NJOP tergantung nilainya. Contohnya, Tuan Budi memiliki tanah 200 meter persegi senilai 1 juta per meter persegi dan bangunan 150 meter persegi senilai 2 juta per meter persegi. Setelah dikurangi NJOP TKP sebesar 12 juta rupiah, PBB yang terutang adalah 440 ribu rupiah. Selanjutnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek BPHTB meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, waris, lelang, dan lainnya. Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik atas satuan rumah susun. Sejak tahun 2011, BPHTB dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Tarif BPHTB adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi NPOP-TKP minimal 60 juta rupiah. Sebagai contoh, Ibu Ani membeli rumah seharga 500 juta rupiah. Setelah dikurangi NPOP-TKP 60 juta rupiah, BPHTB yang harus dibayar adalah 5% dari 440 juta rupiah, yaitu sebesar 22 juta rupiah. Terakhir adalah bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang digunakan sebagai alat untuk menerangkan peristiwa perdata atau sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang dikenakan bea materai antara lain surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, surat berharga, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari 5 juta rupiah. Sementara dokumen yang tidak dikenakan bea materai meliputi dokumen lalu lintas orang dan barang, ijazah, tanda terima gaji, kwitansi pajak, dan dokumen Bank Indonesia. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2020 yang berlaku sejak 1 Januari 2021, tarif bea materai ditetapkan secara tunggal sebesar Rp10.000 untuk semua dokumen yang terutang bea materai. Pelunasannya dapat dilakukan dengan materai tempel, mesin teraan, materai elektronik, atau pelunasan kemudian dengan denda 200%. Baik, mari kita simpulkan. Pertama, PPN adalah pajak konsumsi dengan tarif 11% yang menggunakan mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Kedua, PPNBM dikenakan sebagai tambahan PPN untuk barang mewah dengan tarif bervariasi dari 10 hingga 200%. Ketiga, PBB adalah pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan dengan tarif 0,5% dari NJKP yang sejak 2014 dibagi menjadi PBBP 2 untuk daerah dan PBBP 5L untuk pusat. Keempat, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan tarif 5% yang sejak 2011 dikelola oleh pemerintah daerah. Kelima, bea materai adalah pajak atas dokumen dengan tarif tunggal Rp10.000 berdasarkan UU terbaru. Kelima, jenis pajak ini memiliki peran strategis dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah: pertama, wajib pajak perlu meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakannya. Kedua, pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi dan melakukan penyederhanaan sistem perpajakan. Ketiga, diperlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyelewengan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Dan keempat, masyarakat dan mahasiswa perlu terus belajar mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.